Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Juliani Hasibuan dari kelas 05 SMJM 010 Reguler B, Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, definisi dari sistem informasi eksekutif yaitu satu jenis dari manajemen informasi sistem yang dimaksudkan untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan. Kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, internal dan eksternal. Keterangan relevan untuk bertemu goal strategis dan organisasi. Istilah eksekutif digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi dan berpengaruh kuat pada perusahaan. Eksekutif selalu terlibat dalam perencanaan strategis dan penetapan kebijakan perusahaan. Eksekutif memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan daripada kesejahteraan unit-unit individual dalam perusahaan sistem informasi. Eksekutif berada di puncak sistem-sistem informasi fungsional dan menyediakan informasi bagi eksekutif. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar ini, perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif dan perusahaan dengan sistem informasi eksekutif. Yang selanjutnya yaitu kontribusi eksekutif. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan dan mengendalikan file lebih. Yang kedua yaitu menekankan pada perencanaan strategis. Peran-peran manajerial. Yang pertama yaitu setiap manajer mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. Yang kedua yaitu salah satu peran utama adalah sebagai perunding atau negosiator. Tahapan-tahapan strategi eksekutif. Pertama adalah menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai perusahaan. Yang kedua adalah membangun jaringan. Yang ketiga adalah menetapkan lingkungan norma dan nilai yang tepat sehingga para anggota jaringan dapat bekerja mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, bagaimana eksekutif berpikir? Yang pertama, eksekutif secara umum berpikir dalam dua kelompok umum masalah. Yang kedua, bagaimana membuat sesuatu dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana menangani sejumlah kecil masalah utama atau sasaran umum. Yang keempat, eksekutif sering melompat dari definisi masalah ke penerapan solusi dan kemudian kembali ke evaluasi alternatif. Yang kelima, eksekutif selalu menggunakan intuisi pada tiap langkah dari proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi eksekutif. Selain memiliki tanggung jawab yang unik, eksekutif juga memiliki kebutuhan informasi yang unik. Penelitian Minberg merupakan orang pertama yang melakukan penelitian formal mengenai 6 kegiatan dasar yang membentuk waktu CEO. Yang pertama yaitu tugas administrasi, yang kedua yaitu panggilan telepon, yang ketiga pertemuan tak terjadwal, yang keempat yaitu pertemuan terjadwal, yang kelima yaitu kunjungan penelitian, dan yang keenam adalah rokat dan trizi. Sistem informasi eksekutif menampilkan yang pertama tujuan sentral, yang kedua inti data bersama, yang ketiga yaitu dua metode penggunaan bersama, yang keempat ataupun yang terakhir organisasi pendukung. Saran-saran untuk memperbaiki sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu mencatat transaksi-transaksi informasi yang masuk. Yang kedua yaitu merangsang sumber-sumber bernilai tinggi. Yang ketiga memanfaatkan peluang.
Yang keempat, menyesuaikan sistem pada perseorangan. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi. Sistem informasi eksekutif berbasis komputer. Yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai keseluruhan perusahaan. Yang kedua yaitu istilah lain dari Executive Information System adalah Executive Support System. Yang ketiga yaitu model Executive Information System. Biasanya meliputi satu komputer personal yang berfungsi sebagai executive workstation dan konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyimpanan sekunder dan menyimpan database eksekutif. Yang keempat yaitu dialog antara eksekutif dan Executive Information System menggunakan pilihan menu dengan mouse atau layar sentuh, dan Executive Information System menampilkan data dalam bentuk grafik, tabel, dan narasi. Yang kelima yaitu konsep dasar manajemen dalam membangun Executive Information System, faktor-faktor penentu keberhasilan, manajemen by expansion, dan model mental. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pertimbangan dalam keputusan penerapan Executive Information System. Yang pertama yaitu perangkat lunak produktivitas perorangan siap pakai. Yang kedua yaitu perangkat lunak produktivitas perorangan adalah perangkat lunak umum yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Contohnya yaitu DBMS, paket grafik, dan sistem manajemen proyek. Yang ketiga yaitu perangkat lunak Executive Information System siap pakai. Keuntungan utamanya yaitu memungkinkan perusahaan segera menjalankan sistem, tidak banyak membebani staf jasa informasi, menawarkan kesempatan yang baik bagi eksekutif. Contohnya yaitu Pilot Executive Software dan Comser. Yang keempat yaitu perangkat lunak Executive Information System pesanan. Contohnya Manajemen Information and Decision Support. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan Executive Information System. Pertama yaitu sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang ketiga yaitu sponsor operasi. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data. Yang keenam yaitu kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh yaitu manajemen atas penolakan organisasi. Yang ke-8 yaitu manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Dapat kita lihat bersama, ini adalah gambar dari sejumlah kegiatan prasyarat untuk Executive Information System. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, kecenderungan pengaruh Executive Information System pada masa depan. Yang pertama yaitu penggunaan Executive Information System di perusahaan besar akan menjadi umum. Yang kedua, terdapat kebutuhan akan perangkat lunak Executive Information System khusus berharga murah. Yang keempat, SIM dan DSS masa depan akan tampak seperti Executive Information System masa kini. Yang keempat yaitu eksekutif akan menjaga komputer dalam perspektif. Kekuatan tim ada pada setiap anggota, kekuatan setiap anggota ada pada tim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ada
adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Demikian, Assalamualaikum